Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Agustina Endah Aryani akan menjelaskan regresi sederhana menggunakan SPSS. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh dalam video yang berbeda. Regresi sederhana. Analisis regresi digunakan untuk tujuan peramalan, di mana dalam model tersebut ada sebuah variabel dependen atau tergantung dan variabel independen atau bebas. Terdapat contoh, PT Cahaya dalam beberapa bulan sangat gencar mempromosikan sejumlah barang elektronik dengan membuka outlet-outlet di daerah Bali. Berikut ini data mengenai penjualan elektronik dan biaya promosi yang dikeluarkan di 15 tempat di Bali. Masalah yang akan diteliti adalah yang pertama, apakah ada hubungan antara sales dengan biaya promosi, dan yang kedua, apakah kecenderungan penjualan di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan. Langkah-langkahnya, isi data variabel sesuai dengan data yang diperlukan. Data di sini berupa nama daerah, penjualan, dan harga promosi. Dan isi data pada data view sesuai dengan data yang diperoleh. Untuk melakukan analisis, klik Analis, selanjutnya klik Regression, pilih Linear. Selanjutnya, pindahkan variabel penjualan ke kolom Dependent, dan pindahkan variabel biaya promosi ke kolom Independent, dan masukkan variabel nama ke kolom Cash Label. Isi kolom method dengan perintah Enter dan tekan Continue. Kemudian klik Option pada plan Stepping Method kriteria, masukkan angka 0,05 dalam kolom entry dan removal 0,10. Beri tanda centang pada include constant in equation dan pada pilihan missing value. Centang include cases with, kemudian pilih kolom statistik, regression coefficient atau perlakuan koefisien regresi. Tetap aktifkan pilihan estimate. Klik pada pilihan deskriptif pada kolom sebelah kanan serta tetap aktifkan model fit. Selanjutnya klik continue dan klik OK untuk memproses data. Setelah melakukan proses analisis, maka hasilnya sebagai berikut. Menjawab masalah. Rata-rata penjualan dengan jumlah data 15 data adalah 203,87 juta dengan standar deviasi 44,360 juta. Rata-rata biaya promosi dengan jumlah data 15 daerah adalah 25,40 juta dengan standar deviasi 9,657 juta. Di soal awal tadi terdapat dua masalah. Di sini saya akan menjelaskan analisis satu persatu dari permasalahan tersebut. Dalam permasalahan pertama, apakah ada hubungan antara frekuensi biaya promosi dengan jumlah penjualan? Dari hasil perhitungan didapatkan angka korelasi antara penjualan dengan promosi yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah sebesar 0,964. Artinya hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dengan biaya promosi searah. Artinya, jika semakin besar biaya promosi di tiap daerah akan membuat penjualan cenderung akan meningkat. Berdasarkan arahnya, apabila positif maka hubungannya searah. Jika satu variabel naik maka yang lain ikut naik. Apabila nilai negatif, maka hubungannya berlawanan, atau jika satu variabel naik, maka yang lainnya turun. Hubungan antara dua variabel berdasarkan nilai derajat korelasi baik positif maupun negatif. 0,7 sampai dengan 1 kuat, 0,4 sampai dengan 0,7 sedang, 0,2 sampai dengan 0,4 rendah, dan kurang dari 0,2 lemah atau diabaikan atau dianggap tidak ada hubungan antara dua variabel. Untuk melihat hubungan antara variabel biaya promosi dengan penjualan signifikan atau tidak dapat dilihat dari angka probabilitas atau SIG sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Ketentuan mengatakan jika angka probabilitas kurang dari 0,05 maka ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut dan sebaliknya. Sedangkan dalam permasalahan kedua, apakah kecenderungan penjualan di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan? Cara melihatnya membandingkan antara data penjualan penelitian awal dengan data penjualan hasil prediksi. Jika ingin mengetahui cara perhitungan angka penjualan yang diprediksi dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Y adalah penjualan A,
adalah angka konstan dari U standardized coefficient, B adalah angka koefisien variabel biaya promosi, X adalah angka biaya promosi pada daerah N. Untuk menghitung angka biaya promosi yang diprediksi pada daerah pertama Denpasar, maka formulanya sebagai berikut. Y sama dengan 91,364 ditambah 4,429 kali 25. Y sama dengan 202,089. Untuk perhitungan daerah berikutnya, caranya sama. Kesimpulan yang dapat dibuat dari kasus tersebut ialah hubungan antara penjualan dengan biaya promosi 0,964 atau sangat kuat, searah dan signifikan. Yang kedua, pengaruh penjualan terhadap biaya promosi sebesar 93% dapat dilihat dari R-square. Yang ketiga, pengaruh variabel lain di luar model sebesar 7%. Dan yang keempat, kecenderungan biaya promosi secara umum mengalami kenaikan atau meningkat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.